Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dan Ibu serta kawan-kawan yang kajian LPI dan sudah bergabung guru kita Ustadz Rahmat Hidayat yang tema kita adalah tentang dahulukan akhlak. Alhamdulillah Sabtu kemarin kita sudah masuk bersama Kiai kita yaitu Kiai Miftah Fauzi Rahmat terkait sirah nabawiyah, eksplorasi. Dan hari ini kita masuk kepada kajian dahulukan akhlak di atas fikih, karya Allah ya Raham ya Dr. Jaludin Rahmat yang sudah lama terbit dan layak untuk kita apresiasi, layak untuk kita ambil saripati dari buku tersebut. Insya Allah menurut kita Ustaz Rahmat Hidayat akan menyampaikan terkait dahulukan akhlak di atas fikih atau prinsip-prinsipnya juga insya Allah. Seperti biasa, Bapak dan Ibu, kita hantarkan dulu Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Kemudian juga kita khususkan juga untuk penulis buku dahulukan akhlak tasbikih yaitu guru kita Allahyarham Kiai Haji Dr. Jaludin Rahmat dan Ibu Iskatini binti Suhanda. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Fatihah kita khususkan juga untuk kepada orang tua kita dimanapun berada, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang ketiga kita khususkan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur maupun di luar Jawa Barat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma kun li walaikal hujjatina bil hasan salawatuka fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan muhafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa hinan hatta tuskinahu arwaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin Rasulihi wa la'imatil wayamin min alihi wa sallama tasliman katsiran lamma alihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, ya kita mulai aja ya Ustaz. Silakan Ustaz. Fadhal. Hari ini kita membahas tentang dahulukan akhlak tasbikih dan guru kita sudah insya Allah siap untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan dahulukan akhlak tasbikih. Hari ini mungkin pertemuan pertama dengan guru kita seperti biasa, nanti jeda pada minggunya, dan insya Allah Bapak dan Ibu nanti juga bisa menyampaikan komentar atau pendapatnya melalui chat atau langsung nanti dengan diberi ruang oleh kami. Silakan Ustaz dan Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau.
Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengupas dan membahas tentang apa yang ditulis oleh Allahyarham guru kita semua, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, tidaklah sesuatu yang gampang. Bahkan untuk makom-makom seperti kita itu nyaris mustahil untuk bisa menta'lik, untuk bisa apalagi mensyarah. Saya kira itu sudah tahsilul hasil ya. Jadi menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, bahkan akan menurunkan kualitas dan terjadi distorsi pemahaman kalau orang lain barangkali yang menyampaikan, jangankan mensyarah, menyampaikan saja, itu sudah satu tugas yang hampir mustahil untuk kita lakukan. Namun demikian kita niatkan kajian-kajian kita terhadap pemikiran Allahyarham sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allahyarham atas setiap percikan pencerahan yang selama hidup beliau telah beliau pancarkan kepada kita semua. Jadi kalau saya sih melihat bahwa apa yang kalau kita membicarakan mengenai filsafat isyraqiyah, mungkin dengan pemahaman saya, filsafat atau Jalal itu adalah orang yang menyampaikan filsafat yang bersifat isyraqiyah. Jadi beliau sangat musyriq dalam artian sangat gemilang, juga sangat menyinari. Setiap yang beliau sampaikan, bahkan gurauan beliau itu isinya semua adalah enlightenment. Bahkan ketika kita bersimbang-simbang, ketika kita ngobrol santai, itu yang dibicarakan beliau itu selalu syarat dengan nilai-nilai ilmu, dan tidak pernah kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru dalam setiap pembicaraan beliau yang kita dengar. Dan yang lebih hebat lagi adalah dengan berbagai tingkat intelektualitas si audien, apa yang beliau sampaikan selalu relevan, selalu sesuai untuk orang yang awam seperti kita, atau oleh kepada atau di hadapan orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi, dan tanpa ada nuansa menggurui. Itu yang perlu kita ambil pelajaran dari beliau. Itu tidak ada nuansa menggurui. Jadi kita tidak merasa digurui, tapi kita merasa malu ketika kita mendengar apa yang beliau sampaikan. Maka ketika kemudian beliau menggagas, meskipun bukan menggagas dalam artian kita nanti akan membicarakan bahwasanya dahulukan akhlak di atas fikih, kalau ada orang mengatakan wah itu konsep tidak islami, atau maaf, konsep yang bertentangan dengan wilayatul faqih, insya Allah malam hari ini kita bisa mengupas atau membahas dalam beberapa pertemuan mengenai apa sebenarnya dahulukan akhlak di atas fikih, minimal menurut apa yang saya pahami dari pengalaman kita bergaul dengan beberapa orang ustadz, baik ketika kita di Iran maupun kita di Indonesia. Dan saya jadi heran ketika orang-orang yang melihat, yang judge the book by its cover, itu justru saya melihat ada pada posisi yang sangat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi kalau saya kemudian sering orang mengatakan, misalkan maaf, saya mengatakan lulusan Iran kok ikutnya ijabi. Ada yang mengatakan seperti itu, karena biasanya lulusan Iran itu tidak ikut ijabi, karena ijabi itu tidak berwilayah kepada wilayatul faqih katanya. Kalau ijabi barangkali mungkin mereka melihat ijabi tidak berwilayah kepada Iran sentris ya, bahwasanya ijabi berada pada posisi yang berusaha untuk menjadikan ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu benar-benar mencerminkan rahmatan lil alamin, mencerminkan ajaran yang ketika ia datang kepada kaum apapun dia menjadi rahmat. Saya kira ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal,
Ternyata di situ Allah tidak fokus kepada perbedaan, karena memang perbedaan itu disunatullahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di situ dinetralisir perbedaan itu dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini saya kira satu ayat yang sangat menggambarkan pada kita, kalau pada pertemuan kita beberapa kali pertemuan LPI sebelumnya, kita akan bahas bahwasanya surat Al-Kafirun itu adalah surat persatuan, surat toleransi, menjadi surat permusuhan ketika ditafsirkan oleh pandangan-pandangan intoleransi. Itu diskusi lakum dinu la abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu, baru kemudian hasilnya lakum dinukum waliyadin fadhal. Dalam hal ini kalau kita melihat atau kita lihat, Allah yarham melihat betapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan kalau kita lihat lafaz rahmatan lil alamin, sebenarnya kata alam aja udah cukup. Rahmatan lil alam. Rahmatan lil alam, artinya seluruh alam semesta. Itu Islam atau kehadiran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini ditambahkan alamin, alamnya itu jamak. Kita tidak tahu alam jamak itu yang seperti apa. Kalau alam saja sudah alam semesta, artinya kalau alamin ada dimensi-dimensi yang kalau di dalam surat Yasin disebutkan, diantaranya ada yang kamu makan, diantaranya ada yang, dan diantaranya ada banyak sekali yang tidak kamu ketahui. Nah, dimensi-dimensi itu harus tersentuh oleh rahmat syariat Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya alam yang kita pahami. Kita ini kan manusia-manusia yang sombong. Ketika mengetahui sesuatu, kita serasa mengetahui segala sesuatu. Ketika kita mengetahui sesuatu, kita menganggap orang lain tidak mengetahui sesuatu pun. Itu yang membedakan kita tidak berkembang, karena memang kita merasa alim, kita melakukan selebrasi sebelum waktunya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi susah juga sebenarnya kalau untuk membahas buku beliau atau pandangan beliau mengenai dahulukan akhlak di atas fikih. Dulu saya itu pernah bertemu dengan Dr. Nano Warno PhD, Ustadz Nano, saya dulu kenal Ustadz Nano Warno. Itu Ustadz bareng dengan saya, tapi beliau melesat lebih jauh dan saya tertinggal, susah untuk mengejarnya. Maka saya sekarang menjadi pengikut beliau. Ustadz Nano Warno itu dulu pernah bertanya kepada saya kebetulan dulu waktu mondok itu kurang suka belajar mantik mondok itu. Jadi kalau saya lihat tuh mantik itu waktu itu mantik itu kayak apa, pelajaran apa itu? Semua manusia adalah hewan, sebagian hewan adalah manusia gitu. Jadi saya termasuk yang tidak mengikuti pelajaran mantik, dan itu saya sesali ketika saya di Iran. Di Iran tahun pertama saya belajar mantik. Jadi saya kitab mantik, satu kitab itu saya pelajari 3 kali dengan guru yang berbeda. Karena Ustadz Nano. Jadi begini. Saya itu pernah tahun pertama itu nilai pelajaran mantiknya 100 di Iran itu waktu itu. Tapi kemudian Ustadz Nano tanya gini, ya akhi gitu, dulu kan ya akhi, ya akhi, antum ini gimana kok bisa belajar mantik dapat nilai 100 gitu. Saya bilang, saya juga bingung karena saya hanya menghafalkan aja istilah-istilahnya. Karena ujian adalah menuliskan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Tapi saya juga mikir ini Ustaz, saya ambil satu contoh kaidah, misalkan lafadz manqul, ada namanya lafadz manqul, lafadz yang mengalami pergeseran makna. Misalkan sholat, dulu sholat artinya doa secara umum, sekarang bergeser maknanya mengerucut menjadi doa dengan tata cara tertentu. Dan selalu dalam kitab mantik, contohnya itu kalau nggak sholat ya haji. Jadi sholat itu dulu doa, kemudian sholat menjadi ruku, sujud dan sebagainya. Haji juga sama. Haji itu asalnya maknanya al-qasdu atau menuju pada sesuatu.
Tapi sekarang haji menuju kepada Baitullahil Haram, artinya ada makna yang bergeser atau mengerucut. Ya. Saya bilang sama Ustaz Nanu, yuk kita cari contoh, 2 contoh saja dari bahasa daerah kita. Itu kesulitan, Ustaz. Kita kesulitan untuk menemukan contoh itu. Mankul 2 misalkan, kemudian murtajal, lafat apa segala macam itu, ketika kita Indonesiakan atau kita ingin mencari contoh, berusaha untuk membumikan itu di dalam pemikiran kita, itu susah untuk menemukan, Ustaz. Susah betul untuk menemukan. Makanya dari dulu kalau kata Syed Kamal Haidari, mantik itu selalu contohnya Zaidun, Ja'a Amrun, Ja'a Bakrun, nggak pernah berkembang. Tapi kalau itu mantik, kalau bahasa masih oke lah, karena memang itu sekedar contoh saja. Tapi di sini ketika kita berbicara mengenai mantik, pernah ada satu guru yang memerintahkan muridnya untuk pergi ke pasar dan carilah mantik. Dan carilah mantik di pasar. Murid itu kemudian pulang dan ditanya oleh gurunya, dapatkah kamu mantik di pasar? Gitu. Kata dia, enggak ada, itu mantik semua. Mantik di madrasah kayaknya, Ustaz, kalau di pasar saya nggak dapatkan mantik itu. Nah, katanya kamu harus belajar mantik lagi. Karena kamu tidak tahu mantik itu. Mantik itu adalah ketika kamu lihat orang berjualan, tawar-menawar, itu mantik. Bukan kamu belajar qadhiyah hamliyah, qadhiyah syartiyah, peristiwa bersyarat dan lain sebagainya. Penjual mengatakan jika enggak, ini saya jual 1.000, jika tidak 1.000 tidak, itu tidak mantik. Dan itu yang sulit di dalam memahami ilmu. Bagaimana ilmu itu menjadi satu kaidah yang bisa diterapkan pada setiap kondisi, pada setiap budaya. Pada setiap budaya. Maka rahmatan lil alamin, Islam itu harus bisa terterapkan pada setiap budaya. Islam harus menjadi rahmat bagi setiap budaya. Ya, jadi saya kemudian luar biasa, saya tadi pagi dapat WhatsApp dari guru kita, Gus Aris ya, yang sharing tulisannya Ustaz Ali Umar tentang Quran dan Arabian itu. Ternyata Quran dan Arabian itu bukan hanya karena Quran berbahasa Arab. Arabian itu sebenarnya menjelaskan. Arabian itu menjelaskan. Jadi apapun yang menjelaskan itu bahasa Arabnya Arabian. Di sini juga saya melihat bahwa wah, ini luar biasa nih, kayaknya ini ada ilham untuk apa yang saya sampaikan nanti malam ini. Karena saya kebetulan tidak ada bahan, karena ada kesibukan pada hari ini. Jadi saya kebingungan juga untuk browsing. Saya dapatkan itu, alhamdulillah. Nah, Allah yarham mampu menghadirkan rahmatan lil alaminnya Islam itu kepada kita semua, kepada setiap siapapun yang mendengarnya, bukan hanya lintas madhab, tapi lintas agama juga merasakan kesejukan ajaran Islam itu. Dan barangkali itu merupakan manifestasi daripada wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak berlebihan apabila saya secara pribadi melihat bahwasanya barangkali perlu berpuluh-puluh tahun lagi untuk bisa menemukan manusia seperti beliau. Saya meminjam kata-kata para ustadz ketika peringatan Khaul Imam Khomeini. Barangkali baru akan 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi kita akan bertemu dengan figur seperti itu. Ala kulli hal. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita lakukan malam hari ini adalah ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Yarham yang telah memberikan satu gambaran mengenai Islam kepada kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau saya misalkan melihat kitab yang ditulis oleh Ayatullah Muhammad Baqir Sadr dalam halaqah itu, pada halaqah yang jilid yang ketiga itu ada satu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya, bahwasanya hukum syariat itu berlaku apakah hanya untuk
alim yang tahu, tapi atau berlaku juga untuk yang jahil, yang tidak tahu. Maka saya bertanya, sebenarnya hukum syariat itu berlaku bagi orang yang tahu atau juga berlaku orang yang tidak tahu. Kalau kita ini tahu kewajiban sholat, maka jelas bahwa kita punya kewajiban untuk melakukannya, dan kalau tidak melakukannya, maka kita akan berdosa. Tapi bagaimana kalau saya tidak tahu? Tidak tahu, misalkan saya tidak tahu tata cara sholat, misalkan. Itu hukum syar'i sholat tetap berlaku enggak untuk kita? Jadi, hukum sholat, hukum kewajiban sholat diturunkan, kemudian sampailah kepada si A yang tidak tahu tata caranya, dan si B yang tahu tata caranya. Apakah berlaku hanya kepada orang yang tahu atau tidak? Atau berlaku pada kedua-duanya? Jadi, saya ulangi lagi. Apakah hanya berlaku bagi orang yang tahu atau juga berlaku bagi orang yang tidak tahu? Saya akan sedikit menyuplik sebagian daripada usul fikih itu. Di dalam usul fikih ada dua mazhab besar tentang menghadapi sesuatu yang tidak diketahui. Jadi misalkan ada sesuatu di hadapan saya dan saya tidak tahu apakah itu wajib atau tidak. Misalkan, itu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya tinggalkan karena itu tidak wajib, atau jangan-jangan itu wajib? Itu apa yang harus saya lakukan? Nah, di dalam usul fikih itu ada dua mazhab besar itu untuk menghadapi sesuatu yang tidak diketahui itu. Yang pertama ada yang namanya mazhab haqqut ta'ah. Ada yang namanya mazhab qubhul iqab bila bayan. Nah, kalau menurut haqqut ta'ah ini, Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk ditaati baik dalam hal yang kita tahu atau hal yang kita tidak tahu. Maka berdasarkan pandangan ini, mazhab ini, ketika saya melihat sesuatu di depan saya ini wajib atau tidak, ya saya lakukan karena haknya Allah untuk ditaati baik dalam keadaan yakin maupun dalam keadaan dhon. Gitu. Sementara mazhab yang kedua itu qubhul iqab bila bayan, artinya buruknya Allah menyiksa orang yang tidak punya keterangan, memiliki keterangan. Maka dari sini kemudian ketika menghadapi tadi ini wajib atau tidak, maka kembalinya kepada kepada qubhul iqab bila bayan, bahwasanya nggak apa-apa kalaupun nanti ternyata wajib, kita kan nggak tahu kalau itu wajib. Nah, jadi di sini Syahid Bakir Sadar cenderung kepada pendapat bahwasanya Allah itu haqqut ta'ah, memiliki haqqut ta'ah yang bersifat mutlak, baik dalam hal yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, yang kita yakini atau yang kita dhon. Nah, jadi di sini akhirnya kita melihat bahwa ketika kita tidak tahu hukumnya, kita tidak bisa diam saja. Maka kita harus memiliki sesuatu yang menjadi alat bagi kita ketika berada pada kondisi kita tidak tahu hukumnya. Ini nanti untuk menuju kepada dahulukan akhlak di atas fikih, kita harus sedikit menyinggung masalah maqasid syariah. Makanya pelajaran maqasid syariah ini pelajaran yang sangat penting untuk kita bisa memahami lebih dalam lagi mengenai dahulukan akhlak di atas fikih itu. Ya kan? Dan syukur-syukur antum belajar bahasa Arab, jadi akan lebih bisa merasakan daqaiqul Quran. Ya. Nah, sampai mana tadi ya? Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak haqqut ta'ah itu adalah ketika kita harus mentaati Allah dalam keadaan apapun. Jadi kata Syed Kamal Al-Haidari dalam kajian kitab usul fikih Khalaqah ini pernah menyampaikan, menjelaskan, mensyarah kitab ini dengan pelajaran yang saya masih ingat sekali sampai hari ini. Jadi bahwasanya tugas marji itu ada dua. Tugas marji itu ada dua. Ya nanti pada ranah muqallid kita akan melihat dua tugas yang sama pada strata yang berbeda.
Tugas mustahid itu ada dua. Yang pertama tugas di saat tahu, yang kedua tugas di saat tidak tahu. Jadi mustahid itu baik tahu atau tidak tahu tetap punya tugas, karena mukallid harus beramal gimana ya. Jadi marji itu punya tugas baik saat dia tahu hukumnya atau saat tidak tahu hukumnya. Kita enak, kita tinggal taklid saja, tinggal kritik saja enak. Mustahid itu berjuang untuk menemukan hukum untuk menjadi solusi bagi masalah, dan harus juga menentukan sikap juga ketika dia tidak tahu. Karena tidak mungkin mustahid ini dia, makanya saya bilang bahwa mustahid ini punya tugas baik saat dia tidak tahu ataupun saat dia tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ma'dzur, kita tanya pada marji, selesai. Tapi marji tidak bisa seperti itu. Marji itu dia harus berfatwa saat dia menemukan hukumnya, dan tetap harus berfatwa saat dia tidak menemukan hukum sekalipun atau menemukan dalil atas hukum tertentu. Makanya saya sangat tidak setuju ketika ada sekelompok orang yang menjelek-jelekan marji dan sebagainya dengan mengatasnamakan telah menemukan Imam Mahdi mereka. Ya kan, kita tahu sendiri siapa mereka. Dan itu memang agenda besar ya untuk menghancurkan ajaran Syiah atau ajaran Ahlul Bait. Jadi tugas yang pertama dari marji adalah menentukan hukum satu permasalahan dengan cara mengistimbatkan dari sumber-sumber syar'i. Kemudian ditemukanlah hukum A adalah haram, A adalah makruh, mubah dan lain sebagainya. Tapi masalah manusia lebih banyak daripada hukum yang jelas yang diketahui oleh manusia. Masalah manusia sangat kompleks ya. Sangat kompleks sehingga hukum ini, untuk menemukan hukum yang benar-benar fix dan spesifik terhadap satu permasalahan, itu cukup tergopoh-gopoh ya. Manusianya ya, bukan hukumnya. Manusia menggalinya itu tergopoh-gopoh betul, karena memang terlalu cepat perkembangan manusia ini. Makanya man mata walam ya'rifi ma zamanihi mata metatan jahiliyah. Kembali kepada masalah kita, satu menentukan hukum bagi satu permasalahan. Ya, baik sunnah, wajib, makruh, mubah dan seterusnya. Nah, yang kedua ini yang paling atau yang lebih sulit, yaitu ketika mereka para marji ini tidak menemukan dalil untuk menentukan hukum spesifik terhadap satu masalah yang spesifik. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka akan mencari dalil yang lain untuk menentukan posisi dalam keadaan tidak tahu ini. Karena mukallid dia harus tetap betul. Nah, di sini diperlukan apa? Diperlukan pemahaman akan kondisi, pemahaman akan wadai, akan situasi, akan latar belakang tuntutan masyarakat, kemudian background tuntutan masyarakat itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Itu yang harus dan saya kira tidak mungkin kemudian marji memenuhi seluruh permintaan mukallid. Maka pada dasarnya nanti mukallid juga punya tugas yang cukup proaktif sehubungan dengan pelaksanaan syariat. Nah, jadi seperti itu. Pada ranah marji terjadi tadi itu dua tugas yang harus diemban oleh mereka, menentukan hukum dan menentukan sikap ketika tidak tahu hukum satu peristiwa atau satu masalah. Ini kemudian kalau kita kita lewati dulu untuk muhtad ya, kan ada marji, ada muhtad, ada mukallid. Kita lewatilah untuk yang muhtad. Kalau muhtad, atau mungkin kita tambahkan dikit lah, muhtad adalah orang yang dia tidak bertaklid tapi dia belum jadi mustahid. Ya, tidak bertaklid tapi belum jadi mustahid. Maksudnya gimana? Dia tidak bertaklid kepada satu marji, satu mustahid. Dia hanya melakukan usaha untuk memilah dan memilih mana di antara fatwa-fatwa marji yang ada itu yang paling hati-hati. Misalkan satu marji mengatakan
tasbih pada rakaat ketiga keempat itu cukup 1 kali. Marji yang kedua mengatakan 2 kali, marji yang ketiga mengatakan 3 kali, diambil yang ketiga. Itu gampangnya seperti itu. Tapi kata Syed Al-Khamenei juga bahwasanya sebaiknya jangan jadi muhtad, kalian nggak akan mampu pada masa-masa seperti sekarang ini. Ya kan? Antum harus mempelajari semua kitab marji, kemudian memilih mana yang paling hati-hati, ya. Maka nanti pada masalah sholat itu dia tidak bertaklid ya, dia tidak bertaklid, dia kumpulkan semua pendapat itu kemudian mengambil yang paling hati-hati. Itu namanya muhtad, melakukan ikhtiyat, orang yang melakukan ikhtiyat. Itu kita lewati pembicaraan itu, kita turun kepada makom ataupun level, ya, level kita, yaitu level muqallid yang bertaklid. Pada level muqallid pun terjadi kondisi seperti yang terjadi pada level marji. Kita ini di Indonesia terutama, itu kadang kita bisa mendapatkan hukum yang pasti tentang satu masalah. Turunlah hukum tentang satu masalah. Nah, di situ kemudian kita itminan, kita tenang dengan itu karena kita sudah mendapatkan solusi syar'i dan kita melaksanakannya. Tapi sekali lagi masalah jangankan masalah global. Maaf, jangankan masalah, kalau kita tadi masalah global saja, perkembangan manusia sedemikian rupa. Bagaimana dengan masalah yang bersifat khusus ya, berlaku pada satu budaya tertentu, masyarakat tertentu. Kita ini ketika bertanya kepada marji, ya, kadang barangkali marji menangkap pertanyaan kita itu sebagai pertanyaan yang barangkali sangat general untuk seluruh masyarakat di mana-mana. Padahal kadang pertanyaan kita itulah pertanyaan yang berangkat dari kegelisahan lokal kita. Sehingga kadang ketika mendapatkan jawaban pun bersifat global. Saya jadi ingat dulu waktu kita masih sekolah di Iran itu, ada satu orang mas'ul, satu orang syekh, satu orang guru kita itu mengatakan, kita ini ada orang Asia Tenggara, ada Afrika, ada bermacam-macam. Kemudian guru kita bertanya, apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian butuhkan? Dan ini pertanyaan, kemudian ternyata dijawab dengan jawaban yang memusingkan beliau. Karena masing-masing negara dengan daerahnya masing-masing itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ustadz, saya butuh pembahasan ini, kami butuh pembahasan ini, kami butuh pembahasan ini. Akhirnya pusing sendiri, senjata makan tuan dengan pertanyaan itu. Antum butuh apa? Sehingga apa yang seharusnya, kalau menurut saya, apa yang seharusnya dilontarkan oleh guru itu bukan antum butuh apa, tapi bijaksanalah dalam melihat kondisi gitu. Maka nanti pelajaran yang bersifat global itu akan menjadi sangat relevan dengan budaya yang berbeda-beda sekalipun. Sekarang kan tidak mungkin di Iran misalkan ini pelajaran yang dibutuhkan oleh anak Afrika bagian Nigeria misalkan, ini anak Afrika yang bagian mana, ini Indonesia bagian mana, Indonesia bagian mana, kan tidak bisa. Kita yang seharusnya melihat kaidah umum itu untuk kita terapkan sesuai dengan kondisi kita. Dan itu yang kemudian ada dalam kondisi saya bilang tadi, muqallid, orang yang takut seperti kita itu pun punya kondisi seperti mustahid, yaitu kadang kita mendapatkan hukum itu secara fix ya, secara spesifik untuk permasalahan kita ini, dan kita merasa tenang dengan itu, tapi kadang kita tidak mendapatkannya. Atau kita mendapatkannya, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang muqallid itu punya kewajiban untuk mengidentifikasi maudhu atau mengidentifikasi setiap permasalahannya. Jadi begini, misalkan saya kasih contoh, barangkali bisa mewakili. Kalau kata Ustadz Miftah, sekiranya bisa mewakili. Kalau misalkan ya, saya kadang kalau membuat contoh itu takut kejebak dalam, karena contoh itu katanya bisa menjauhkan, bisa mendekatkan. Ya.
Jadi misalkan, oke lah, ya contoh yang sering saya sampaikan dan saya senang dengan contoh ini. Contoh kasus misalkan tentang ikan yang tidak ada sisinya. Itu saya sering ucapkan itu kan itu sangat-sangat nyaman untuk saya gunakan untuk membuat pendekatan takrib. Contohnya ikan yang tidak ada sisinya. Siapa yang menentukan ikan yang tidak ada sisinya tidak boleh dimakan? Yang menentukan ya mustahid, ya kan? Yang menentukan ya mustahid. Di mana mustahid ini kemudian menggali hukum dari sumber-sumber syar'i, ditemukanlah hukum tidak boleh makan ikan yang tidak ada sisinya bagi pengikut mazhab Ahlul Bait. Dan kita tidak punya hak untuk melarang orang bermadzhab lain untuk makan itu. Kalau usul fikih itu ada itu kaidahnya itu hakimuhum ala ma hakamu bihi anfusahum. Hukumilah mereka sesuai dengan yang mereka hukumi. Hukumilah mereka dengan apa yang mereka hukumi mereka dengannya gitu. Jadi kalau ada orang yang menganggap daging sembelihan orang Syiah itu haram, ya kalau dia makan haram. Kita menghukumi dia dengan mereka menghukumi diri mereka. Jadi kalau kita misalkan tadi makannya orang Syiah itu haram, maka kalau dia dapat makanan dari orang Syiah haram hukumnya karena dia sendiri yang mengharamkan diri mereka. Jadi hakimuhum ala ma hakamu bihi anfusahum. Hukumilah mereka seperti mereka menghukumi diri mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak sama fikihnya dengan kita, ya nggak bisa dinilai dengan fikih kita, ya. Kalau pada kajian guru kita Kiai Miftah kan tidak boleh kita menghukumi umat ini dengan syariat umat sebelumnya. Nah, kalau kita menghukumi dengan syariat umat sebelumnya, faqtulu anfusakum, untuk tobat harus bunuh diri. Misalkan faktu anfusakum. Atau kita protes misalkan, masa Nabi Musa menyuruh bunuh diri, syariatnya berbeda. Jangankan bunuh diri, Nabi Ibrahim aja menyembelih anaknya. Nah, jadi sama juga kita untuk membina persatuan dan kesatuan di kalangan kaum muslimin harus paham bahwasanya fikih itu kan sesuai dengan ijtihadnya. Kalau misalkan kita mengatakan ikan yang tidak ada sisinya nggak boleh dimakan, kemudian ada orang yang tidak menggunakan prinsip itu makan, yaitu sah-sah saja. Dan tidak boleh kita mengatakan dia makan yang haram, itu nggak boleh. Itu jelas-jelas dilarang. Itulah kum dinukum waliyadin, gitu. Ya kan, fadhal silahkan kita punya. Dan bagi saya selalu mengatakan berulang-ulang bahwasanya ukhuwah yang tulus itu hanya bisa diciptakan dengan cara tafahum. Kita saling terbuka dan saling memahami dan bukan saling menyembunyikan hakikat kita. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya beberapa pemahaman-pemahaman tentang misalkan Syiah dan lain sebagainya dengan berbagai macam rincian-rinciannya itu adalah pendapat yang tidak benar, yang tidak mendasar misalkan. Ala kulli hal. Jadi misalkan tadi itu ikan yang tidak ada sisinya tidak boleh dimakan atau haram lah dimakan secara fikih ya, haram secara fikih Ja'fari. Secara fikih Ja'fari itu haram. Siapa yang menentukan haramnya? Yang menentukan haramnya adalah mustahid. Gitu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah ikan mana yang ada sisinya dan mana yang tidak ada sisinya? Siapa yang menentukan? Ya bukan mujtahid, yang menentukan adalah tukang ikan. Tukang ikan yang menentukan mana ada sisinya, mana tidak. Orang yang di pelelangan ikan yang menentukan mana ada sisinya, tidak. Bahkan dengan sangat-sangat luar biasa, Syed Ali Khamenei dalam Ajwibatul Istiftaat, beliau mengatakan bahwasanya kalau sekiranya terjadi kontra antara pendapat marji dan pendapat tukang ikan, maka dimenangkan yang mana? Tergantung. Kalau tentang hukum, yaitu tentang hukum haramnya makan ikan yang tidak ada sisinya, ini kita harus mengikuti marji. Tapi kalau misalkan tarik-menarik ini dalam hal maudhu, marji ikut campur dalam tanda kutip ya, marji ikut campur menentukan mana yang ada sisinya, mana yang tidak. Kemudian terjadi adu pendapat dengan tukang ikan,
dalam hal maudhu, dalam hal bendanya, bukan hukumnya, yaitu dalam hal apakah ikan ini ada sisiknya atau tidak, itu lebih dimenangkan tukang ikannya. Betapa hal ini akan menciptakan akurasi yang sangat tinggi dalam menentukan hukum. Karena secara hukum dan secara maudhu hukum, hukum dan objek hukumnya masing-masing dipegang oleh ahlinya. Ahli menentukan halal haramnya sesuatu, ahlinya mustahid. Tapi untuk menentukan ini namanya ikan apa, ada sisiknya atau tidak, yaitu yang ahli adalah tukang ikan. Maka setiap masih di dalam hierarki kepemimpinan syariat Ahlul Bait, maka setiap dari marji dan mukallid punya kewajiban yang sama-sama penting. Di sini kita diperlukan untuk kita ini belajar untuk melihat kepada situasi dan kondisi. Maka dalam keadaan kita mendapatkan hukumnya, oke, kita itminan. Dalam kondisi kita tidak mendapatkan fatwa dalam satu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berusaha untuk untuk mengambil langkah bijak dalam menghadapi ini. Nah, untuk supaya langkah kita ini terarah, maka kita diberikan satu koridor yang namanya maqasid syariah, yang pada ranah mustahid barangkali lebih dikenal dengan usul fikih. Jadi sebenarnya usul fikih dan maqasid syariah itu sama fungsinya, hanya saja kalau usul fikih lebih identik dengan usaha untuk menggali, menentukan sikap yang harus diambil ketika tidak mengetahui hukumnya. Karena ketika ada hukum yang jelas, tidak boleh ada usul fikih. Zaman Rasulullah tidak ada usul fikih, dan tidak boleh ada usul fikih pada zaman Rasulullah. Jangankan usul fikih, zaman Rasulullah nggak ada ilmu kalam zaman Rasulullah. Kenapa? Karena selama ada nas, tidak boleh ada istihad tijah nas. Tidak boleh ada istihad yang melawan nas. Nah, jadi ketika ada nas yang nggak ada istihad, pada zaman Rasulullah nggak ada ilmu kalam. Semua tanyakan pada Rasulullah, selesai. Kalau kita layak untuk mendapatkan jawaban, ya dijawab. Kalau enggak, ya kulir ruh bin amri rabbi. Misalkan, ruh itu urusan Tuhanku. Kalau kamu tanya tentang ruh, karena kita belum siap untuk menerima itu. Ala kulli hal. Dari sini kemudian kita melihat ada yang namanya maqasid syariah. Nah, maqasid syariah ini yang kemudian harus kita pahami dengan sedemikian rupa, sehingga satu, itu kita lebih merasa itminan, kita merasa aman, mengambil sikap, karena kita ada dasarnya, mengambil sikap dalam kondisi kita tidak mendapatkan hukum yang spesifik dan fix, ya, yang hukum yang definitif ya, tentang sesuatu, ya kita ada maqasid syariah. Yang mana maqasid syariah ini paling tidak nanti menjadi satu modal bagi kita untuk nanti mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya tidak tahu hukum, kata Said Bakir Sadar tadi kan bahwasanya syariat itu berlaku bagi orang yang tahu ataupun yang tidak tahu. Hanya saja sikapnya berbeda atau sikap diambil berbeda. Kalau yang sudah tahu yang mengamalkan sesuai pengetahuannya itu, yang belum tahu yang mengamalkan sesuai ketidaktahuannya itu. Nah, mengamalkan dalam ketidaktahuan ini supaya ada koridornya, supaya tidak liar, maka harus ada tadi itu kaidah-kaidah akhlak yang merupakan kumpulan daripada maqasid syariah. Seperti hifdzun nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hibnul ahl misalkan, atau usrah misalkan, untuk menjaga keluarga dan lain sebagainya. Itu merupakan kaidah-kaidah yang musallam, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, bahwa itu harus menjadi titik poin penting dalam amalan-amalan kita. Itu menjadi sandaran kita ketika tidak ada hukum yang bersifat yang definitif, kita harus melakukan seperti ini misalkan. Maka kita kemudian mempelajari maqasid syariah, yang itu sebenarnya kata lain daripada usul fikih di kalangan para marji. Apa yang disampaikan oleh Allahyarham mengenai dahulukan akhlak di atas fikih, saya sangat salut dengan cara beliau memilih judul. Beliau seakan-akan ingin supaya setiap orang itu pay attention. Nah,
Jadi memberikan perhatian kepada sesuatu. Jadi ketika terjadi hiruk pikuk, maka beliau meneriakkan sesuatu yang aneh ya, sehingga orang semua melihat kepada beliau. Dahulukan akhlak di atas fikih, di saat orang melihat bahwa fikih adalah segala-galanya. Di mana ketika satu pondok putri terbakar, itu lebih baik terbakar ketimbang harus ada laki-laki yang masuk dan melihat mereka tidak memakai jilbab misalkan. Itu sebenarnya kasus itu juga mewakili sebenarnya di banyak tempat bagaimana fikih minded itu cukup dominan di dalam pemikiran masyarakat kita. Majelis taklim kita saja banyak yang meminta, Ustadz tolong ada kelas fikih misalkan. Waduh, ini kelas fikih kita berbeda Pak Bu dengan kelas fikih yang biasa gitu. Saya sering kali bilang begitu karena kelas fikih kita adalah kelas fikih akhlak. Jadi kalau kelas fikih kita adalah maqasid syariah sebenarnya. Penambahan hasanah fatwa marji, ya kita belajar fikih. Tapi sebenarnya fikih itu adalah ya maqasid syariah. Fikih kita lebih tinggi daripada yang kita pahami selama ini. Ya Miftah mengatakan kalau itu maqasid syariah, saya kira itu udah fikih ya. Bukan hanya maqasid syariah, itu udah fikih. Karena fikih kita adalah maqasid syariah. Karena kita pada masa di mana banyak sekali hukum-hukum yang kita ini tidak tahu. Tidak tahu banyak faktor ya. Karena memang tidak ditemukan hukumnya, karena fasilitas untuk tahu terbatas, kemudian fasilitas untuk tahu terdistorsi dengan banyak faktor. Misalkan kan, kalau kita tanya pada Syed Ali Khamenei apakah benar yang jawab itu Syed Ali Khamenei atau maktabnya Syed Ali Khamenei misalkan, kita tidak tahu. Dalam kondisi seperti ini kita harus atau kita dituntut untuk satu jeli, dua juga piawai untuk mengidentifikasi masalah dengan segala bentuk keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat kita, baik budaya, bahasa, bahkan cara berpikir itu berbeda antara misalkan satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai berbagai macam khurafat yang merupakan budaya masyarakat kita, yang mana sebenarnya tidak semuanya khurafat itu tanpa dasar. Itu barangkali khurafat itu ada dasarnya, tapi perlu diberikan makna. Kalau di Jawa misalkan ada yang namanya, kalau anak kecil itu kalau ada orang meninggal itu bisa kena sawan mayit misalkan. Jadi kalau malam nangis, panas dan lain sebagainya. Padahal itu ada alasannya, ada landasannya. Itu kalau rumah di atas ada burung yang berbunyi, itu berarti ada orang yang mau meninggal. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Karena memang dalam riwayat disebutkan bahwasanya tanda-tanda kematian itu untungnya manusia nggak tahu. Yang tahu hanya tumbuhan dan binatang. Ya, bisa aja seperti itu. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kita menjadi orang yang sekonyong-konyong menolak ketika mendengar sesuatu. Kadang seringkali orang tua kita itu lebih bijak dari kita. Hanya mereka tidak menggunakan bahasa intelektual. Itu saja sebenarnya. Mereka sangat bijak dan mereka menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan kebijaksanaan itu. Allah yarham Buya Jaludin Rahmat cukup memberikan satu gambaran kebijaksanaan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus melihat agama sebagai sumber rahmah, sebagai sumber kasih sayang, sebagai pengikat antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda. Barangkali ini sebagai mukaddimah dari rangkaian pertemuan kita, insya Allah. Satu mukaddimah saja kayaknya udah semua nih saya sampaikan, jadi nggak tahu nanti pertemuan yang kedua apa yang mau saya sampaikan, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan menggali apa yang ditulis oleh Allahyarham tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan selalu kita merasa terbarukan dengan sesuatu yang bahkan lama. Saya kalau melihat tulisan Allahyarham itu, saya jadi selalu ingat ayat yang mengatakan, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup sebenarnya dalam keadaan yang berlimpah rizki. Gitu. Jadi kalau setiap kali kita melihat tulisan Allahyarham, saya sampai buku yang cetakan lama itu saya masih punya, dan ketika saya melihat tetap saja relevan. Tetap relevan, mau digimanakan tetap relevan. Karena apa? Karena kita diajarkan untuk apa? Menciptakan relevansi dalam diri kita. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Allahyarham, kita selalu diajarkan untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang menyatu dengan kondisi masyarakat kita. Jadi barangkali itu yang namanya ajaran yang hidup itu barangkali seperti itu. Kapanpun kita munculkan, dia akan tidak hanya hidup tapi akan menghidupkan. Kalau Imam Husain itu syahadah beliau bukan hanya hidup tapi menghidupkan. Kata Rasulullah, "Idza ta'akum lima yuhyikum." Rasulullah membawa syariat yang menghidupkan kamu. Kamu ini semua mati, kamu harus hidup. Dihidupkanlah syariat Rasulullah. Dan apa yang ditulis oleh Allahyarham, terutama dalam kajian kita ini dahulukan akhlak di atas fikih, saya kira itu satu hal yang luar biasa. Semakin kita mendalami, kita akan semakin merasakan keluasan daripada ma'rifat. Dan tidak harus dengan bahasa-bahasa syar'i dalam tanda kutip ya. Kalau saya sih memang pakai bahasa Arab karena memang saya bisanya itu ya. Jadi kalau saya harus memaksakan diri pakai bahasanya Ustadz Aksa, ya saya tidak akan bisa untuk pakai bahasa teman ustadz yang piawai filsafat, ya malah saya takut salah. Karena basic saya lah basic pondok pesantren, basic saya adalah guru ngaji dari kampung, jadi kita menggunakan yang kita bisa. Nah, ada sebagian teman yang mengatakan, Ustadz, mantiknya kenapa pakai bahasa seperti itu? Iya, karena saya yang bisa adalah bahasa seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat. Barangkali seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aksa, setelah 30 menit tadi, mungkin kita lihat apakah ada respon pertanyaan. Insyaallah. Allah Ustaz. Iya, oke, alhamdulillah. Terima kasih guru kita Ustaz Hidayat yang sudah memberikan pengantar mukadimah. Bapak dan Ibu santai saja, nanti Bapak Ibu bisa juga menyampaikan. Alhamdulillah, Ustaz ini sudah ada ini ya yang merespon dari Bapak kita nih, Pak Ahsin Muhammad. Beliau ini rajin Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Ahsin Muhammad. Apakah prinsip dahulukan akhlak di atas fikih berarti kita harus memakan ikan lele yang disuguhkan tuan rumah yang tidak tahu fikih ahlul bait? Terus Ustaz juga ini mungkin kalau tidak salah itu satu di antara marja itu ada juga yang membolehkan, yaitu Saibarullah itu Ustaz ya. Ada yang tentang ikan sisik itu ya. Iya, saya pernah dengar, tapi saya belum pernah lihat fatwanya sendiri. Oke. Nanti dengar kata. Iya. Sekarang ya. Ini artinya kita berpegang kepada marji yang mengatakan kalau lele berdasarkan pengalaman itu tidak ada sisiknya dan haram untuk dimakan. Kemudian satu saat kita bertamu kepada salah seorang teman kita, saudara kita, karib kita, dan ternyata disuguhi lele. Nah, Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih mengajarkan kepada kita step-step untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita disuguhkan lele atau disuguhkan makanan yang kita tidak boleh makan menurut keyakinan fikih kita, maka bisa misalkan kalau itu teman, kita bisa mengatakan kepada saya tidak makan ini. Itu kalau kemudian ternyata pada kondisi kalau saya menolak dan tidak makan itu menimbulkan fitnah yang besar bagi agama, bagi keyakinan, maka tidak mengapa dalam konsep dahulukan akhlak di atas fikih
bahkan dalam konsep takiyah sekalipun itu kan boleh, apalagi dahulukan akhlak di atas fikih. Tapi kalau misalkan kita punya anak, misalkan dia tidak bermadzhab Ahlul Bait, misalkan anak kita datang ke rumah bersama menantu dengan membawa ikan lele, pastinya kita bisa menolaknya dengan lembut ya. Enggak, kita tidak makan ini. Sekaligus sebenarnya sambil menyelam minum air, kita beritahukan kepada mereka tentang fikih Ja'fari. Kalau saya mungkin kondisi bisa berbeda ya, saja tadi enggak harus mewakili, tapi kalau saya biasanya begitu. Wah, saya ini fikihnya pakai Ja'fari, dan fikih Ja'fari tidak makan lele. Kenapa antum pilih fikih Ja'fari bukan Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki? Karena Imam Ja'far adalah guru dari mereka semua. Jadi saya memilih pendapat gurunya daripada pendapat muridnya. Bukan berarti pendapat muridnya salah, mereka punya hemat tersendiri. Tapi saya mengambil yang lebih aman. Yang lebih aman yaitu gurunya, yaitu Imam Ja'far yang merupakan imam kita semua misalkan. Tapi sekali lagi itu berhubungan dengan identifikasi kondisi. Kalau memang yang penolakan itu akan menyebabkan fitnah, menyebabkan pecahnya ukhuwah, misalkan karena satu dan lain hal, karena kondisi tertentu yang mungkin kita tidak bisa sebutkan semuanya, maka itu boleh secara fikih, nggak masalah, baik atas dasar dahulukan akhlak di atas fikih atau atas dasar takiyah misalkan, kalau misalkan dalam keadaan itu. Tapi kalau menurut saya dahulukan akhlak di atas fikih itu adalah memberikan pengertian juga kepada mereka dengan cara yang berakhlak tentang mengapa kita tidak memakannya. Nah, kalau itu memungkinkan, orang jadi tahu. Jadi kadang seringkali orang itu shock ketika tahu pertama, tapi akan terbiasa. Alah, bisa karena biasa. Ketika dulu orang menuduh dengan tuduhan yang benar bahwa saya ini Syiah, itu dituduh padahal iya, ini Syiah. Kemudian bu enggak, saya bukan Syiah. Dulu seperti itu. Tapi dengan bertambahnya usia, terus terang saya secara pribadi, sekali lagi tidak mewakili dan tidak setiap orang harus bersikap seperti saya. Kemudian saya merasa capek juga. Sebuah ajaran yang mulia ini kok sepertinya gimana ya? Nah, bagi saya, Allah yarham memberikan gambaran pada kita bahwasanya nggak apa-apa disampaikan asal dengan akhlak yang baik, sekaligus sambil menyelam minum air. Gitu. Jadi tadi melihat identifikasi untuk kondisi yang ada di sekitar peristiwa itu. Baik Ustaz, ini ada dari Pak Yusuf Ali, cukup panjang nih. Untuk sampai pada kemampuan bisa mendahulukan akhlak di atas fikih, apakah harus fikih dahulu? Apakah ini berarti dahulukan akhlak di atas fikih menjadi ranah para fuqaha saja? Yang kedua, sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat sudah berijtihad. Misal pada peristiwa Bani Quraisyah, beliau bersabda, jangan salat sebelum sampai ke Bani Quraisyah. Dan sahabat terbagi dalam dua memahami sabda Rasulullah itu. Beruntungnya saat itu ada baginda Nabi SAW menengahi perbedaan ijtihad itu. Untuk zaman sekarang bijaknya seperti apa Ustadz? Di mana sudah bertebaran sabda Nabi dan yang menafsirkan dan sabda beliau beraneka ragam paham dan aliran. Silakan Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang berat nih. Yang pertama, untuk sampai kepada kemampuan bisa mendahulukan akhlak atas fikih, apakah harus fakih dulu? Justru saya akan baca selengkapnya. Apakah harus fakih dulu? Apakah ini berarti dahulukan akhlak di atas fikih ini menjadi ranah para fuqaha saja? Kalau menurut saya sebaliknya. Justru kemampuan untuk mendahulukan akhlak di atas fikih itu justru tidak dituntut untuk jadi fakih, karena kita mau mendahulukan akhlak. Kita dituntut untuk menjadi mutakhalik, orang yang berakhlak. Dan justru ranah ini adalah ranah semua orang.
ranah semua orang. Mendahulukan akhlak di atas fikih. Jadi nggak harus fakih yang pertama, kemudian bukan hanya ranah fuqaha artinya. Ya, jadi kalau kita harus bertakhalik. Kalau fakih dia harus berfikih, tahu fikih. Kalau bertakhalik tidak, ketika kita tidak tahu, kita mengatakan afwan saya tidak tahu, itu sudah dahulukan akhlak. Itu karena memang kita tidak tahu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali atau siapa, saya mohon dikoreksi, la adri nisful ilm. Tidak tahu, merasa tidak tahu itulah separuhnya ilmu. Dan itu adalah akhlak sebenarnya. Jadi merasa tidak tahu itu adalah setengahnya ilmu. Karena ketika orang merasa tidak tahu, dia akan berusaha untuk belajar. Tapi ketika orang merasa tahu, dia tidak akan pernah, dia akan stuck di situ. Nah, jadi apakah harus fakih dulu? Jelas tidak. Bahkan sebaliknya, bertakhaluk mutakhalik, atau berakhlak dengan akhlak yang baik itu tidak harus fakih dulu. Nah, yang kedua, sejak zaman Rasulullah para sahabat beristihad, misal pada Bani Quraidah, beliau bersabda jangan salat sebelum sampai ke Bani Quraidah, dan sahabat 6. Yang jelas setiap sabda Rasulullah SAW pasti mengalami berbagai macam pemahaman. Sahabat pada waktu itu sangat dengan background yang bermacam-macam, kan, dengan background intelektualitas, background ya pokoknya bermacam-macam background mereka. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, kemudian terjadi multi tafsir misalkan, atau multi pemahaman, atau dianggap bersayap padahal tidak. Nah, karena pada zaman sahabat itu banyak yang kemudian menafsirkan sabda Rasulullah itu dengan kebiasaan mereka. Kalau misalkan kita lihat dalam buku beliau, buku Allahyarham, Daulatul Akhlak di atas fikih ini kan, ada sahabat yang menganggap satu peristiwa itu ijma, padahal belum ijma. Misalkan ada yang dan lain sebagainya. Jadi kadang ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, banyak penafsiran itu. Ya, banyak penafsiran para sahabat, dan itu sangat wajar karena banyak di kalangan para sahabat itu yang memang gemar melakukan istihad, gitu, istihad. Saya pernah punya dalam satu jamaah itu ada orang yang sukanya itu beristihad terhadap isi materi taklim. Jadi ketika misalkan ini tidak boleh dilakukan secara fikih, ini diharamkan itu. Nanti dia sampaikan kepada teman yang lain itu, kata Ustadz begini, tapi sebenarnya itu pada kondisi tertentu dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena istihad itu juga bisa berangkat dari dorongan kepentingan. Misalkan saya jualan rokok, ternyata Ustadznya memfatwakan haramnya rokok, misalkan ya, rokok itu haram, padahal saya penjual rokok, maka saya mengatakan itu yang dimaksud itu bukan haram secara taklifi, tapi secara wadai. Misalkan seperti itu ya. Misalkan dia ikut pengajiannya Kiai Miftah, misalkan itu rokok itu haram, tapi secara wadai, dan wadah di Indonesia itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Ustadz kita, misalkan. Itu seperti itu. Jadi bisa terjadi memang istihad karena kepentingan, atau memang pemahaman yang bisa berbeda-beda. Nah, maka apa solusinya ini? Ya. Kemudian ditanyakan tadi itu, beruntung di situ ada Rasulullah, ya kan? Beruntung ada Rasulullah. Untuk zaman sekarang, bijaknya seperti apa Ustadz? Di mana sudah bertebaran sabda Nabi, dan yang menafsirkan sabda beliau beraneka faham dan aliran. Maka untunglah ada pengganti Rasulullah. Itu kalau pada zaman dulu ada Rasulullah, kan ada pengganti Rasulullah. Ana Madinatul Ain wa Aliyun babuha. Faman aradal Madinata falyatiha min babiha. Gitu. Jadi kalau kita mengarahnya ke satu kan jadinya kompak gitu ya. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam yang
Para sahabat pernah mengatakan tidak ada sahabat yang memiliki keutamaan yang lebih dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Apalagi ini konteksnya keilmuan. Konteksnya kan keilmuan ini, menafsirkan sabda Rasulullah. Ya seharusnya kita bertanya kepada kunci dari apa namanya, pintu daripada kota ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hanya orang Syiah saja. Imam Ali itu milik seluruh kaum muslimin. Siapa yang tidak kenal keilmuan Imam Ali bin Abi Thalib? Gitu saja sebenarnya alasan kenapa kita mengikuti Ali bin Abi Thalib. Kalau masalah istihad, Sakifah juga istihad. Ya kan? Bahkan kalau kata Syekh Tijani Samawi itu, Imam Ali bin Abi Thalib jadi khulafaur rasyidin yang keempat itu kan pada zamannya Ahmad bin Hambal. Jadi sebelumnya itu berarti kalau menurut Syekh Tijani Samawi itu khulafaur rasyidin 4 itu sebelumnya bukan 4, cuma 3 aja. Gitu. Ya. Dan alasannya sudah bisa kita bayangkan dan sangat klasik sebenarnya. Ketika Ahmad bin Hambal melakukan tarbi, kata tarbi itu mengarbaahkan, itu mengempatkan, atau memasukkan Imam Ali sebagai khalifah yang keempat itu, Ahmad bin Hambal banyak dikritik oleh orang pada waktu itu. Salah satunya adalah kata Syekh Tijani Samawi, hada la ta'nun li Talhah wa Zubair. Kalau kamu memasukkan Ali menjadi khalifah yang keempat, ini penghinaan nih kepada Talhah dan Zubair, karena mereka sama-sama yang masuk surga tanpa hisab, misalkan, ya kan. Jadi gitu, kata Ahmad bin Hambal, kami tidak ada urusan dengan orang-orang pada masa lalu. Itu. Jadi yang jelas keutamaannya itulah. Jadi gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam jawaban. Ustaz, ada yang ketiga nih Ustaz. Pak Tahir ini dari Manado kalau nggak salah. Ini dari Manado. Apa bedanya takiyah dengan konsep dahulukan akhlak di atas fikih? Ya. Terus nanti ada satu lagi pertanyaan. Nah, jadi apa bedanya takiyah dengan konsep dahulukan akhlak di atas fikih? Kalau saya melihat ini sejauh yang atau sedekat dan sependek yang saya ketahui, kalau saya tabik kepada Kiai Miftah, sependek yang saya ketahui, bahwasanya takiyah itu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada dalam diri kita, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik, menjaga diri, menjaga ukhuwah, menjaga apapun. Yang penting segala sesuatu yang layak untuk dijaga dan Allah wajibkan untuk dijaga. Kita melakukan takiyah dengan menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan yang ada dalam diri kita. Bedanya dengan munafik adalah niatnya adalah niat yang baik, yang dijaga adalah sesuatu yang mulia. Sementara konsep dahulukan akhlak di atas fikih, saya lebih melihat kepada bagaimana kita melaksanakan dan menyampaikan fikih itu secara lebih berakhlak. Mempraktekkan fikih secara lebih berakhlak. Jadi kita tampakkan fikih itu secara lebih berakhlak. Kita hadapi masalah dengan fikih yang lebih berakhlak. Gitu. Jadi bukan fikih yang kemudian menyelesaikan masalah, tapi menciptakan masalah yang baru, tidak. Tapi fikih yang betul-betul menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi barangkali kalau saya menangkap ya, kalau beda takiyah tadi itu takiyah dan dahulukan akhlak di atas fikih. Dahulukan akhlak di atas fikih adalah tadi itu menyembunyikan sesuatu demi sesuatu yang mulia, menyembunyikan sesuatu dan tampakkan sesuatu yang lain. Untuk memperjuangkan tujuan yang mulia. Kalau dahulukan akhlak di atas fikih adalah kita melaksanakan fikih dengan cara yang berakhlak. Kita mengejawantahkan fikih dengan cara yang berakhlak. Begitu. Ustaz, ini dari Bu Penti ini. Afwan Ustaz, apakah minum wine sedikit dalam rangka bersulang dalam pertemuan-pertemuan resmi bisa dipakai prinsip dahulukan akhlak di atas fikih? Karena ada pendapat sedikit asal tidak memabukkan tidak mengapa. Nah ini mungkin ada yang prinsip-prinsipnya Ustaz. Ya.
Jadi kasusnya memang sama antara wine sama lele itu nggak ada bedanya, itu maudu'nya sama sebenarnya. Jadi kalau dulu Bapak kita pernah sampaikan ke kita sesuatu yang banyaknya menyebabkan mabuk maka sedikitnya itu haram. Sedikit aja itu haram kalau memang itu berpotensi untuk memabukkan secara urfi ya, karena orang itu sekarang mantiknya pinter. Jadi misalkan kalau Ustadz kalau memabukkan minum air banyak-banyak juga memabukkan gitu. Tapi orang minum air sampai mabuk itu kan tidak urfi, itu tidak wajar itu. Maksudnya dalam konsumsi wajar itu memabukkan, maka yang nanti masih dibahas juga wajar itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana minum wine sama dengan lele tadi itu. Tapi saya kira kalau wine karena memang makna dan posisi dia secara syariat orang tahu, orang tahu, saya kira mungkin bisa lebih dipertegas lagi. Kalau misalkan lele tadi kita masih menggunakan, oh ya saya tidak makan ini. Kalau wine jelas semua orang tahu kalau itu tidak boleh diminum oleh kaum muslimin. Jadi pertemuan-pertemuan resmi atau apapun alasannya ketika itu bisa dihindari, yaitu sebaiknya dihindari. Ingat ya, jangan sampai kita jatuh kepada ifrat dan tafrid. Ya kan? Kadang ketika kita dahulukan akhlak di atas fikih, maka boleh, sebenarnya itu boleh, itu kan dahulukan akhlak di atas fikih, padahal masih bisa dihindari. Misalkan itu namanya ifrat, akhirnya berlebih-lebihan. Makanya kemudian Kiai Miftah menyampaikan berkaitan tentang maqasid syariah untuk menjadi koridor kita untuk menolak minum wine pada pertemuan resmi ini, termasuk membahayakan jiwa kita apa tidak, kan gitu. Membahayakan harta kita atau tidak, membahayakan dan seterusnya. Dan apakah bisa dihindari dengan halus atau tidak? Dahulukan akhlak di atas. Suaranya tidak nampak, Ustaz. Nah, udah keluar lagi, Ustaz. Cek. Ada bisa? Ya. Nah, biasa Ustaz, mic murahan tuh kayak gini. Nah, jadi begitu. Jadi dahulukan akhlak di atas fikih, tetap kemudian ada koridor-koridornya. Ya, dahulukan akhlak bukan berarti kita membuang fikih. Kemudian mengatasnamakan mendahulukan akhlak. Jadi memang harus kembali kepada niatan kita, kebersihan kita untuk melaksanakan syariat itu. Karena pernah ada orang yang bilang ke saya, wah, saya kemarin makan makanan yang dibawakan oleh anak saya sama menantunya karena nggak enak kalau nggak dimakan, karena saya dahulukan akhlak di atas fikih. Padahal itu misalkan seperti hal-hal yang di dalam mazhab Ja'fari misalkan tidak boleh dimakan. Jadi seringkali jadi ifrat ya, jadi kebablasan. Itu bisa aja terjadi seperti itu. La ifrat wala tafrid, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Mungkin begitu untuk. Ya, silakan Bapak. Dan ini kalau barangkali masih ada, sebelum kita masih ada beberapa waktu sekitar 10 menit mungkin atau 15 menit. Kalau masih ada, silahkan. Ini juga Ustaz sambil nyambung ini, Ustaz, tadi kayak tampaknya terkait dengan ini juga yang tadi ya kita membahas terkait dengan bahwa Rasulullah telah imahnya kan sebagai betul syar'i ya, gitu kata-katanya dan sebagainya. Nah, dalam konteks menjawab misalkan persoalan umat ya baik Rasulullah maupun imah itu, apakah ketika merespon itu Rasulullah SAW melakukan proses atau aimah mirip seperti marja yang mengidentifikasi kemudian atau juga merespon menjawab bahwa ini sesuai dengan lokalitas ini gitu ya, atau misalnya menjawab satu persoalan tapi pada persoalan yang lain jawabannya bisa beda gitu, satu persoalan itu ya, kayak gitu. Sangat memungkinkan Ustaz. Sangat memungkinkan. Kadang ada satu kondisi di mana para imam ini menjawab dengan simbol-simbol.
Oh. sehingga sengaja untuk supaya bisa multi tafsir. Hmm. Saya tidak akan, ada satu riwayat saya tidak akan sampaikan tapi di sini mengenai pertanyaan siapakah mereka gitu. Mereka adalah imam yang adil, yang apa, dan padahal sebenarnya adil itu artinya udul, harus diganti. Itu misalkan kata dia adalah imam, Fir'aun juga disebut imam, yahduna ilan nar, imam yang mengajak ke neraka. Gitu. Kemudian, oh dia itu alal haq, berada di atas kebenaran. Padahal alal haq itu juga bermakna menginjak-injak kebenaran, misalkan. Jadi nanti ada beberapa kondisi misalkan politis tertentu yang menjadikan beliau menggunakan simbol-simbol yang bisa dimultitafsirkan. Gitu. Tetap Ustaz. Jadi nanti kita akan melihat kalau dalam buku Ustaz Jalal ini Dahulukan Ahlak di Atas Fikih itu beliau mengatakan boleh jadi ketika Rasulullah ditanya tentang misalkan tentang amalan terbaik, ternyata yang bertanya kemudian Rasul menjawab amalan yang baik itu adalah menikah, karena yang bertanya jomblo misalkan. Nanti kita akan melihat banyak itu ja'arojulun dan sebagainya, jawabannya bermacam-macam itu. Jadi melihat kepada kondisi, atau bisa lihat juga di Dahulukan Ahlak di Atas Fikihnya Allah Yarham ini, kita melihat jawaban ke satu pemuda dengan jawaban ke orang tua, atau seperti guyananya Rasulullah itu, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Ternyata yang tanya adalah seorang yang tua, ibu-ibu tua. Rasul mengatakan tidak ada orang tua yang masuk surga. Menangislah ibu-ibu itu, ternyata yang dimaksud adalah semuanya menjadi muda kembali di surga, tidak ada orang tua. Nah, jadi beberapa hal yang saya malah pernah dapat satu riwayat itu Rasulullah bergurau dengan Imam Ali di hadapan sahabat. Saya mungkin ingin menutup pembicaraan dengan ini. Jadi waktu itu sahabat Imam Ali, Rasulullah dan para sahabat duduk makan, makanan waktu itu makan kurma yang kemudian Rasulullah makan, kemudian bijinya ditaruh di lambarnya itu, nampan beliau, bijinya ditaruh. Nah, sama Imam Ali bijinya diambil. Gini, bijinya Imam Ali ditaruh di nampannya Rasulullah, sehingga kelihatan biji itu banyak sekali di hadapan Rasulullah. Lalu Imam Ali berkata, sahabat, lihatlah Rasulullah makannya banyak nih. Nah, ini itu bijinya banyak sekali. Kata Rasulullah, masih mending saya. Lihatlah Ali, dia makan sak biji-bijinya karena nggak ada bijinya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah adalah seorang manusia yang harisun alaikum, yang betul, yang benar-benar memberikan gambaran kepada kita, tidak seperti yang digambarkan oleh beberapa kalangan tertentu. Rasulullah tidak, Rasulullah sangat, makanya disebutkan dalam buku ini, kata Allah Yarham, menukil riwayat, sesungguhnya aku datang dengan syariatus samhah, syariat yang memudahkan, menyamankan. Nah, sekarang logikanya, Ustaz ya, logikanya. Kalau sekarang dengan kualitas keilmuan manusia pada zaman sekarang, mungkin masih kita masih bisa bayangkan lah. Tapi pada masa dakwah Rasulullah SAW yang mana orangnya seperti itu, Rasulullah sampaikan syariat yang keras, yang saklek ya kalau orang bilang itu. Kira-kira apa yang terjadi? Sampai kemudian diabadikan oleh Rasulullah, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu itu keras hatinya, mereka akan meninggalkan kamu, mereka akan bubar darimu. Lam faddu min haulik, akan.
Itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Pak Rasul mendahulukan akhlak di atas fikih itu, ya kan? Fatun khalidul qalbi la fadhu min hawlik. Karena Rasul tahu kondisi. Jangankan orang-orang yang membenci Rasulullah, orang-orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Rasul sedang ceramah, ditinggalkan hanya untuk barang dagangan yang lewat. Bayangkan itu. Di sini Rasulullah mendahulukan akhlak di atas fikih. Kita jadi ingat kata riwayat tentang Imam Husain. Ketika dalam perjalanan itu kan para malaikat, para jin datang menawarkan bantuan. Ya Imam, antum titahkan saja kepada kami, akan kami hancurkan mereka. Ya. Imam Husain dahulukan akhlak di atas fikih. Bukan begitu. Caranya bukan begitu. Untuk bisa menanamkan islah itu tidak seperti itu. Makanya ketika Imam Ali Zainal Abidin ditanya, siapa yang menang di antara Imam Husain, di antara Husain atau Yazid? Kata Imam Ali Zainal Abidin, selama kau masih mendengar suara adzan dan iqamah, disitulah kemenangan bisa kamu lihat. Karena memang Imam Husain berjuang untuk mendirikan sholat. Masya Allah. Itu. Ya Allah. Bapak dan Ibu, tampaknya kita ada sekitar 3 menit lagi atau 4 menit lagi kita akhiri saja. Pertama Ustaz, silakan untuk closing statement sekaligus doa untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah bagi kita dengan keberkahan ilmu yang ditularkan kepada kita oleh Allahyarham Buya Jalaluddin Rahmat. Dan barangkali kalau saya harus memberikan closing statement, saya melihat bahwa sudah saatnya kita menjadi bijak dalam beragama. Mari kita meniru kombinasi sifat Allah. Alimun Hakim. Allah itu maha alim, maha berilmu. Allah itu ilmu alim. Dan Allah maha bijak. Jika Allah memperlakukan kita dengan ilmunya, jika Allah memperlakukan kita dengan kuasanya, jika Allah memperlakukan kita dengan kudrahnya, kita tidak akan pernah tersisa untuk kita hari ini. Sama sekali kita akan hancur binasa jika Allah memperlakukan kita dengan kudrahnya, dengan keadilannya, bahkan kita akan hancur. Jika Allah SWT memperlakukan kita seperti itu, marilah kita bijak dalam beragama dan mengajak orang lain menuju ke agama dengan cara yang menyejukkan, dengan cara yang tanpa identik dengan mengajari, menuntun dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita meyakini sesuatu karena sesuatu itu indah, karena sesuatu itu nyaman, karena sesuatu itu menyejukkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan Allahyarham Buya Jalaluddin Rahmat atas setiap perjuangan yang beliau lakukan hingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada beliau. Untuk itu marilah kita sedikit berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha fa innahu la yaghfiru dhunuba kullaha illa ant. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la saqaman illa syafaitah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ij'alna min ahli syafaati Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ij'alna min ahli karamati Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin واخذل الكفران والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم انصر جيوش المسلمين بشرق الارض الى مغاربها. اللهم انزل عليهم نصرك وانشر بحق محمد وعلى محمد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب الابصار يا مدبر الليل والنهار يا محاور الخير ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى الاخيار
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Ustadz Rahmat Hidayat yang sudah menyampaikan materi kita yang cukup mendalam. Tentu saja kita juga nanti terus harus belajar kembali dahulukan akhlak dan tasbih terus. Jadi insyaallah pertemuan ini kita akan jamu lagi 3 pertemuan kembali dengan guru kita Ustadz Rahmat Hidayat. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berkenan untuk ingin melihat kajian atau menyimak kajian guru kita Ustadz Rahmat Hidayat, beliau punya channel namanya adalah Hasanah Ahlul Bait. Jadi dipersilahkan untuk menyimaknya. Banyak sekali informasi ya terkait dengan daras Islam ya. Insyaallah kami pun senantiasa melihatnya, sesekali juga menyempatkan. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan bergabung pada malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam berilmu ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi lan nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.